Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarul Gifari dengan NIM 4213211012 dari kelas Mekatronika 6A pagi dan rekan saya. Saya Muhammad Hafiz Desperan Tepu dengan NIM 4213011025. Oke, jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami selama 1 minggu, yaitu membuat konveyor mulai dari mekanikal, elektrikal, dan juga programnya. Nah, seperti yang dilihat saat ini adalah merupakan bom daripada desain mekanikal kami. Di sini ada beberapa part yang kami gunakan mulai dari body hingga tor. Di sini kami menggunakan 30 part dan ini merupakan untuk hasil dari SolidWorks-nya seperti yang bisa dilihat. Di sini tidak hanya di luarnya saja melainkan di dalamnya juga kami sudah meletakkan ada beberapa komponen yaitu yang sudah kami gunakan pada elektrikal. Yaitu ada MCB, power supply, PLC, kontaktor hingga tor. Oke, kita lanjut ke penjelasan elektrikal yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hafiz. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian elektrikalnya. Yang pertama kita dapat lihat di sini untuk rangkaian dayanya. Jadi 3 line utamanya pertama-tama memasuki ke MCB 3 fasa, kemudian dilanjut memasuki ke kontaktor, kemudian memasuki ke thermal overload, dan terakhir masuk ke motor 3 fasanya. Lanjut kemudian memasuki ke rangkaian kontrolnya. Untuk line-nya, pertama memasuki ke MCB 1 fasa, kemudian dilanjut memasuki ke line di power supply, untuk N dan ground-nya juga memasuki power supply. Lalu dari power supply di sini terpecah menjadi 2. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dari output PLC, dan yang satunya lagi untuk memenuhi kebutuhan input PLC. Nah, line, ground, dan juga N-nya ini memasuki ke LN dan ground yang ada di PLC juga. Kemudian di sini untuk COM input kami memasukinya 0 volt, sehingga inputannya mulai dari S input dan S output, yaitu adalah sensor optik, kemudian ada tombol start, push button stop, kemudian ada emergency, dan terakhir adalah thermal overload. Nah, kemudian untuk outputnya di sini adalah kontaktor, coil kontaktor, yang mana dialirkan 24 volt dari power supply, dan COM outputnya di sini dilalui oleh 0 volt dari sini. Kemudian untuk desain panelnya, untuk panel depannya kami desain seperti ini. Ada 3 tombol tentunya, yaitu start, stop, dan juga emergency. Lalu untuk desain dalam panelnya, untuk rack pertamanya itu ada 3 MCB dan juga 1 buah MCB. Kemudian ada power supply, dan selanjutnya di bawahnya adalah PLC Mitsubishi itu sendiri, FX5U. Kemudian 1 buah kontaktor yang disambung dengan thermal overload. Sekian untuk elektrikalnya, kemudian akan dilanjutkan ke fase program yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahrul. Terima kasih. Oke, terima kasih Hafiz. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang program daripada konveyor yang sudah kami buat. Mungkin ini sedikit tentang penjelasan daripada alamat-alamatnya. Di sini ada X0 sebagai sensor input, lalu ada X1 sebagai sensor output, lalu ada X2 sebagai tombol start, X3 sebagai tombol stop, X4 sebagai tombol emergency, dan juga X5 sebagai tor, kontaktor. Jadi
Tor ini merupakan adisional daripada kami. Lalu kita lanjut di sini kami menambahkan satu buah counter yang dimana sebagai persyaratan daripada soal tugasnya. Lalu di sini kami menambahkan 2 buah internal relay dalam PLC-nya. Oke, kita mulai simulasinya. Oke, kita coba buka soalnya. Converter tersebut berjalan dengan 3 buah button yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ketika tombol start ditekan, maka sensor akan aktif, namun motor konveyornya masih mati. Jadi ketika tombol start saya tekan, maka dia akan mengaktifkan untuk sensornya, namun motor masih mati. Yang di sini motornya masih mati. Lalu kita lanjutkan ke segmen selanjutnya, sensor limit switch untuk barang masuk dan juga barang keluar. Ketika barang terdeteksi sensor masuk, maka konveyor akan berjalan. Jadi motor ini akan berjalan ketika sensor inputnya mendeteksi barang. Jadi ketika dia mendeteksi, motor akan aktif. Lalu setelah dia tidak terdeteksi barang, dia bakalan terus berjalan motornya hingga kita lanjutkan lagi. Hingga ketika 5 barang terdeteksi sudah keluar, konveyor akan berhenti untuk mengurangi penggunaan listrik. Jadi, ketika 5 barang sudah terdeteksi oleh sensor keluar, maka konveyor akan berhenti. Jadi, kita anggap sensor inputnya itu sudah mendeteksi 5 kali barang, lalu kita lanjut ke sensor outputnya. Ketika sensor output mendeteksi 5 kali, kita lihat pada counter yang tertera, itu sudah 2, 3, 4, dan 5. Harusnya ketika 5 ini motor akan berhenti. Lalu motor akan menyala lagi ketika kapan? Kita lanjutkan lagi. Proses ini akan berulang ketika terdeteksi ada barang masuk lagi oleh sensor masuk. Dan ini hanya benar-benar dihentikan ketika tombol stop atau emergency stop ditekan. Jadi untuk menghidupkan motornya, kita harus menekan lagi, sensor harus mendeteksi barang lagi. Sensor masuknya harus mendeteksi barang lagi, maka motor akan aktif. Lalu, bagaimana jika ketika kita sedang beroperasi, namun kita tekan tombol stopnya? Maka motor akan langsung berhenti. Begitu juga dengan emergensinya. Motor akan langsung berhenti dan juga tornya juga sama. Oke, mungkin sekian dari penjelasan video kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.